Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, aku mau rekomendasiin 3 pilihan broker terbaik untuk trader pemula. Yang pertama ada broker FDS dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit cuma $1 dan spread mulai dari 0. Yang kedua ada broker OctaFX dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $50 dan spread mulai dari 1. Yang ketiga ada XM Broker dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $5 dan spread mulai dari 1 saja. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Lama saya tidak upload video. Di video kali ini sama seperti lanjutan dari video sebelum-sebelumnya, melanjutkan video mengenai tentang supply demand. Untuk video kali ini membahas dan berlatih menandai zona supply dan demand. Oke. Nah, itu yang seperti apa? Kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari supply ya. Supply yang sudah tersentuh sedikit tersentuh, kemudian berbalik lagi kembali ke area supply yang ini ya. Break atau tidaknya kita belum pasti, belum ada tanda-tanda dan belum terlihat jelas apakah ini akan di break atau tidak ya. Kemudian ini pun juga menjadi supply namun dapat di break oleh area sekitar 1.19648 yang mengakibatkan tertembus dan mengejar supply yang di atasnya ini. Oke, kemudian ini juga supply teman-teman. Nah, reaksi harga sudah pasti dan sudah tentu, yaitu pullback atau melakukan sedikit rejection ya. Beberapa pips sekitar 46 pip atau 461 poin. Untuk itu teman-teman, untuk belajar tentang supply demand ini harus sering-sering dipraktikan ya. Harus setiap hari membuka chart dan menandai, bahkan bila perlu Anda screenshot ya. Screenshot seperti ini. Nah, dan Anda dokumentasikan sendiri ya, area-area supply dan demand ini bila perlu. Jika tidak perlu ya cukup Anda pelajari setiap hari dan tandai setiap hari, menandai supply dan demand ya, menandai area supply dan demand. Ya, ini kemudian supply. Ada supply lagi yang belum tersentuh. Kemudian ini demand ya. Demand namun dapat di break oleh harga. Sebelum dia membreak terdapat pertarungan antara supply dan demand ya, yang mengakibatkan bentuk candlestick ini seperti merapat atau mengecil, tidak terjadi pergerakan atau sedikit sideways ya, sebelum dia membreak. Kemudian ada supply lagi ya. Nah, ini supply, harga bergerak ke atas, kemudian membentuk sedikit sideways dan drop. Ini adalah rally base drop. Nah, reaksi harga ketika kembali ke area itu adalah rejection ya. Terjadi rejection sebelum akhirnya dapat menembus. Nah, lihat apa yang terjadi ketika dia menembus. Ketika dia menembus, dia akan turun mencari demand terkuat di bawahnya untuk melakukan perlawanan atau kenaikan ya, perlawanan
menghajar area-area supply. Lihat ini. Yang pertama dia membentuk supply, kemudian setelah itu dia terjadi rejection sedikit sebelum akhirnya menembus, kemudian menembus supply ini. Nah, antara rejection, akhir dari rejection ini dia membentuk area demand seperti ini. Untuk apa? Untuk senjata atau kekuatan melakukan kenaikan yang lebih tinggi. Nah, ini artinya di sini terdapat buyer-buyer yang cukup kuat untuk menembus zona-zona supply ini ya, supply kecil. Ini pun supply kecil. Supply sendiri itu banyak jenisnya ya. Kita tidak bisa menentukan secara jelas, tetapi bisa dilihat dari bentukan-bentukan sideways kecil seperti ini, atau bisa dilihat dari engulf antara beberapa candlestick di ujung ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah engulf ya. Apa itu engulf? Engulf adalah bentuk candlestick yang menelan candlestick sebelumnya, itu adalah engulf ya. Ini adalah engulf. Nah, ini bisa kita tandai atau bisa kita identifikasikan sebagai area supply jika engulfnya berbentuk penurunan, dan demand jika engulfnya berbentuk kenaikan. Contohnya seperti sebentar kita cari, yaitu contohnya. Nah, ini adalah contoh dari engulf ya. Engulf kenaikan, engulf untuk demand. Lihat. Nah, apabila candlestick sebelumnya tertelan atau diselimuti oleh candlestick setelahnya, contoh seperti ini, itu adalah engulf. Dan biasanya area-area engulf yang berada di ujung itu bisa kita sebut sebagai area SND atau supply dan demand ya, teman-teman. Kemudian kita cari lagi. Ini adalah demand termasuk ya. Ini rally, kemudian base, kemudian rally RBR. Ini adalah demand, termasuk area demand ya, yang terjadi ketika harga ke area ini adalah rejection atau berbalik arah. Cari lagi, ini juga area SND itu supply, ini pun juga termasuk ya. Walaupun tertembus, tetapi ini bisa kita identifikasikan. Area-area yang sudah kita tandai ini sebenarnya tidak harus digunakan semua, dan jangan digunakan semua. Gunakan salah satu saja untuk mengambil keputusan open posisi ya. Terkadang banyak juga area supply demand itu yang tidak valid ya, atau sangat gampang tertembus. Nah, nanti saya akan share videonya bagaimana cara mencari zona supply dan demand ini yang bisa kita gunakan alat atau ukuran untuk entry posisi atau open posisi ya, teman-teman. Tetapi akan saya buatkan di video berbeda. Sekarang kita fokus untuk menandai terlebih dahulu dan latihan menandai zona supply dan demand. Nah, ini adalah demand ya. Demand yang cukup kuat karena 2 kali tersentuh. Ini sedikit sentuhan di awal-awal zona, kemudian di tengah-tengah zona dia kembali rejection ya. Ini pun juga termasuk ya. Nah,
Kemudian ini juga ya, ini adalah Ingaf yang berada di tengah atau sideways ya, termasuk drop ya. Lihat, perhatikan di sini, drop, kemudian base yang cukup panjang beberapa jam, kemudian kembali drop ya. Itu langsung bisa kita tandai, dan reaksi yang terjadi adalah pembalikan harga atau rejection saat mengenai area ini. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini juga termasuk ya. Nah, ini juga termasuk dari demand. Harga bergerak ke bawah, kemudian sedikit naik ya, membentuk base, kemudian harga kembali lagi ke area itu untuk mengambil kekuatan dari demand, dan harga lanjut kembali ke atas. Oke. Kita lihat di pair GBP/USD. Ini supply dan ini supply juga ya, area supply yang saat ini belum tertembus ya. Saat ini belum tertembus. Jika dia belum tertembus, kita lihat supply terakhirnya. Supply terakhirnya ini adalah supply terakhir dari reaksi harga sebelumnya. Kita lihat apa yang akan terjadi ketika harga mencapai area ini. Apakah sudah terjadi pelemahan di sekitar sini, atau masih meyakinkan untuk melakukan open position sell di sini? Untuk prediksi saya, harga ini sudah tidak kuat ya. Ini hanya prediksi, karena saya melihat sudah banyak sekali sentuhan-sentuhan dan orderan di sini ya, sentuhan-sentuhan dari harga. Kemungkinan ini sudah tidak kuat ya. Tetapi ini kita bisa lihat nanti setelah harga dari GBP/USD ini mencapai kembali ke sini. Itu bisa kita tentukan. Untuk prediksi sementara, jika dia tertembus maka akan mengejar area supply yang di atasnya. Nah, seperti ini. Kembali bisa turun dia. Entah turun ke area atau mengejar zona demand yang ini, atau zona demand yang akan terbentuk setelah harga ini ya. Dan pasti jika perintah untuk melakukan open posisi sell di sini, saya sudah tidak tertarik lagi. Saya tertarik untuk open posisi sell di atas ini ya. Nanti kita lihat saja. Oke. Ini adalah bagian dari supply juga. Maksud saya demand. Ini juga demand ya. Nah, ini adalah demand. Ini juga demand. Ini pun sama, juga demand. Ini supply. Kemudian ada demand lagi ya. Ini juga demand, kemudian supply kecil, tidak terlihat, hampir tidak terlihat supply. Dan supply jika di time frame kecil ini adalah rally base drop, tetapi jika kita lihat di time frame H4 ini adalah drop base drop.
seperti itu. Nah, oke. Saya ingatkan kembali, ini tidak wajib Anda gunakan semua ya. Tidak harus, dan jangan digunakan semua area-area ini ya. Untuk open posisi, gunakan beberapa saja. Ya, gunakan beberapa saja. Jika digunakan semua, kemungkinan lossnya cukup banyak ya, kemungkinan lossnya, karena banyak sekali supply dan demand ini yang bisa dikatakan itu agak file atau mudah tertembus. Nah, ini juga demand, ini demand. Oke, ini adalah supply, ini juga termasuk supply, ini demand, ini demand ya, rally base rally. Kemudian ini adalah demand juga ya. Lihat candle yang mungkin tidak terlihat, ini adalah demand, tapi jika kita perhatikan di time frame kecil seperti ini. Aduh, mana tadi? Sorry. Nah, baru terlihat ya. Rally base rally di time frame H1 terlihat. Ini adalah demand yang bisa dikatakan sangat kuat, karena beberapa kali reject atau sentuhan di area ini itu tidak tertembus ya. Itu cukup kuat ya. Untuk itu harus sering latihan agar zona-zona hidden dari supply demand ini bisa kita identifikasikan dengan mudah, atau terbiasa untuk melihat zona-zona yang mungkin tidak terlihat bagi pemula. Semakin zona tersebut sulit dilihat, itu semakin bagus ya. Kemudian ini adalah zona demand juga ya. Ini juga termasuk zona supply demand. Ini bisa kita aplikasikan ke semua instrumen trading ya. Bitcoin, kemudian pasar saham, itu bisa kita aplikasikan menggunakan teknik supply dan demand ini, atau price action nanti yang akan kita pelajari ya, seperti itu. Oke, ini contoh kecil saja teman-teman. Anda bisa mempraktekkan di chart Anda sendiri. Sebaiknya setelah menandai zona-zona ini, Anda screenshot untuk mendokumentasikan hasil dari kerja atau hasil dari latihan Anda ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan subscribe channel Forex Indo untuk terus mengikuti perkembangan analisa trading forex dan belajar trading dan teknik-teknik trading forex. Oke, sekian, terima kasih.